Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Devi dengan NIM L0212101040 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dampak lingkungan pada rencana pembangunan industri pupuk PT Petrokimia Jawa Timur berpusat di Kota Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu jenis proyek, penyusunan dokumen dan AMDAL, kegiatan rencana pembangunan industri pupuk PT Petrokimia Malang untuk memenuhi persyaratan kegiatan yang berwawasan lingkungan. Rencana pembangunan industri pupuk ini dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan, baik komponen lingkungan geofisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, dan budaya, serta kesehatan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan proyek. Ada 4 kegiatan proyek yang dilakukan, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kondisi teknik dari keuangan perusahaan. Yang kedua, berpartisipasi dalam pengembangan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional dan berperan aktif dalam community development. Dan yang ketiga, memperkirakan dan mengevaluasi dampak penting yang timbul akibat kegiatan atau usaha terhadap lingkungan. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi dan mengonfirmasi kegiatan operasional perusahaan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke komponen lingkungan yang berdampak. Yang pertama, lingkungan geofisik kimia, Yang kedua, komponen transportasi darat dan laut. Pada lingkungan geofisik kimia ada 4 yang berpengaruh, yaitu klimatologi, hidrologi, geologi, dan topografi. Dan yang selanjutnya komponen transportasi darat dan laut, yaitu panjang jalan raya di Kabupaten Malang mencapai 1.850,39 km yang terbagi atas 115,63 km jalan negara, 110,12 km jalan provinsi, dan 1.624,64 km jalan kabupaten. Dari total panjang jalan Kabupaten Malang sepanjang 1.056,66 km dalam kategori baik dan 612,10 km dalam kategori rusak. Selanjutnya kita masuk ke batas studi. Batas studi terdiri dari 4, batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan yang terakhir batas administratif. Kemudian masuk ke materi selanjutnya. Pada kegiatan AMDAL tersebut terdapat beberapa tenaga ahli dalam bidang-bidang tertentu. Pada bidang ketua tim dipimpin oleh Dr. Insinyur Helmi Wahyu Saputra. Pada ahli kualitas udara dipimpin oleh Insinyur Arvananda Prasetyo. Pada ahli tata lingkungan dipimpin oleh Trisha Arta Sitorus. Pada ahli tata ruang dipimpin oleh Rosi Aprilia Evita. Pada ahli transportasi darat dipimpin oleh Wildan Rahman Gozali. Pada ahli kesehatan masyarakat dipimpin oleh Resma Wirajayanti. Pada ahli biologi dipimpin oleh Ahmad Maulidar. Pada ahli geologi dipimpin oleh Septiana Sabina. Pada ahli hidrologi dipimpin oleh Kiki Firda Asrini. Pada ahli sipil dipimpin oleh Adinda Ratih Manunggaling. Pada ahli kimia dipimpin oleh Ruth Betrik Bosawer. Pada ahli sosial ekonomi dan budaya dipimpin oleh Revindo Kurniawan. Pada selanjutnya asisten tim ahli dipimpin oleh Puspita Rizky Yunia. Dan terakhir pada asisten tim ahli yang kedua yaitu Diajeng Setianing Pratiwi. Begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.